Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 materi semester 1. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 41, soal nomor 3 dan nomor 4. Disimak ya Dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3, tentukan hasil perpangkatan berikut ini. Oke, karena di sini perintahnya adalah hasil, berarti nanti kita jawab dalam bentuk bilangan, bukan dalam bentuk perpangkatan lagi. Jadi gitu ya, jelas ya. Perintahnya tentukan hasilnya, kayak gitu. Oke, untuk yang A, 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 per 6 pangkat 2. Hasilnya berapa? Seperti ini hitungnya. Ini kan ya soalnya ya 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 per 6 pangkat 2. Nah kalau soalnya kecil-kecil seperti ini enaknya sih langsung aja dek, kita hitung aja apa adanya. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 berapa? 8. Terus dikali 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3, tentu saja 9 per 6 pangkat 2 itu artinya 6 kali 6, yaitu 36. Terus nih sama dengan 8 kali 9 adalah 72 per 36. Tuh, 72 per 36 itu ya seperti 72 bagi 36. Berapa dong? 2. Selesai kayak gini. Ini kalau angkanya kecil-kecil, dipangkatkannya juga kecil-kecil. Boleh langsung caranya dihitung seperti ini aja. Ya, nanti kalau angkanya besar-besar, pangkatnya juga besar-besar, nah itu baru kita sederhanakan dulu bentuk pangkatnya, kemudian baru dihitung hasilnya. Yang jelas untuk yang A sudah selesai ya, hasilnya adalah 2. Sekarang coba kita lihat untuk yang B. 5 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 per 3 kali 5 pangkat 2. Nah, kalau yang ini boleh kita sederhanakan dulu bentuk pangkatnya, baru kita hitung hasilnya ya. Seperti ini. Ini soal aslinya 5 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 per 3 kali 5 pangkat 2. Caranya boleh kayak gini. Atas sama bawah yang basisnya sama, ini pangkatnya boleh langsung kita kurangi. Kenapa? Karena dia kan operasinya per. Per itu pembagian. Kalau basisnya sama dan itu pembagian, maka pangkatnya boleh dikurangi. Ditulisnya gini, 5 pangkat nih 3 kurangi 2 ya. Kemudian dikali yang 3 juga gitu. Ini kan 3 pangkat 3, di sini 3. 3 itu artinya 3 pangkat 1 ya, Dek ya. Nah, 3 pangkat 3 per 3 pangkat 1 itu boleh langsung dihitung menjadi 3 pangkat 3 dikurangi 1. Kayak gini. Sama dengan 5 pangkat 3 kurangi 2 adalah 1 ya. Berarti 5 pangkat 1. Gak usah ditulis gak apa-apa. Dikali 3 pangkat 3 kurangi 1 adalah 2 ya. Berarti 3 pangkat 2. Nah, ini udah enak ngitungnya. Sama dengan 5 dikali 3 pangkat 2 berapa? Ya 3 kali 3, yaitu 9. Sehingga hasil akhirnya 5 kali 9 adalah 45. Kayak gini ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal berikutnya yang C. Soal yang C, 32 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 per 8 pangkat 2. Caranya seperti ini. Ini kan ya soal aslinya 32 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 per 8 pangkat 2. Ini cara menghitungnya enaknya kita pecah dulu ya Dek ya. 32 pangkat 2 nya kita perkan dengan 8 pangkat 2. Nulisnya tersendiri gini, 32 pangkat 2 per 8 pangkat 2 gitu. Kemudian ditambah ini juga 8 pangkat 2 nya kita tulis dengan per 8 pangkat 2 kayak gitu Dek, per 8 pangkat 2 gini. Jadi nanti ngitungnya enak ya. Ini sama dengan di sini kan pangkat 2, ini juga pangkat 2. Boleh ditulis kayak gini. Buka kurung ya, dalam kurung 32 per 8, terus pangkat 2-nya 1 kali aja.
Oke, ditambah 8 pangkat 2 per 8 pangkat 2 itu enaknya kayak gini. Ini kan sudah sama basisnya 8 ya. Terus berarti pangkatnya boleh kita kurangi. Gini, 8 pangkat 2 kurangi 2. Nah, gini. Sama dengan ini dulu. 32 per 8 itu artinya 32 bagi 8. Berapa? Ya 4. Terus dipangkatkan 2, ya tulis pangkat 2. Ditambah ini 8 pangkat 2 kurangi 2 berapa ya? 0. Oke. Nah, sehingga hasilnya sama dengan 4 pangkat 2 itu adalah 4 kali 4, yaitu 16. Ditambah, nah ini 8 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Ingat-ingat ya dek ya, semua bilangan, mau bilangan positif, bilangan negatif ya, desimal, pecahan, berapapun, asalkan dia bukan 0, kalau dipangkatkan 0 hasilnya selalu 1. Enak ngomongnya gini deh, semua bilangan kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya 1, kecuali 0 itu sendiri. Nanti kalau 0 dipangkatkan 0 itu bukan 1. Coba aja cek di kalkulator ya. Pokoknya 8 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Sehingga ini bisa kita hitung. 16 ditambah 1 yaitu 17. Selesai. Alhamdulillah. Kayak gini ya mengerjakan soal yang C ya. Jawabannya 17. Hasilnya 17. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang D. Yang D, wow, 4 kali 15 pangkat 2 ditambah 3 kali 10 pangkat 2 per 10 pangkat 2. Untuk mengerjakan soal yang D di sini, Kak Sari mau pakai cara biasa aja deh, tanpa menyederhanakan bentuk pangkatnya. Boleh kan? Boleh, yang penting kan jawabannya benar. Ini berarti sama dengan 4 dikali 15 kuadratnya kita hitung dulu. 15 kuadrat itu artinya 15 kali 15, yaitu 225. Gitu aja deh. Ditambah 3 dikali 10 kuadrat itu artinya, atau 10 pangkat 2 itu artinya 10 kali 10 berapa? Ya 100. Kemudian per ini 10 pangkat 2 lagi. 10 pangkat 2 adalah 10 kali 10 ya, 100. Sama dengan, tinggal dihitung aja. 4 kali 225 adalah 900. Ditambah 3 kali 100 adalah 300 per 100. Sama dengan 900 tambah 300 adalah 1200 per 100. Nah, kan gampang, ya enggak? Tinggal coret-coret nolnya aja. Atas ada 2, bawah ada 2. Berarti tersisa 12 per 1. 12 per 1 itu ya 12 bagi 1. Berapa? 12. Selesai. Boleh nggak pakai cara kayak gini? Boleh ya, boleh. Semua hal dalam perang cinta dan matematika itu sah. Asalkan hasilnya benar, ya enggak? Tapi kalau kalian yang disuruh menyederhanakan bentuk pangkatnya dulu, boleh dicoba ya, dikerjakan dengan cara menyederhanakan bentuk pangkatnya. Nanti toh hasilnya akan sama juga, yaitu 12. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 4. Nomor 4, perintahnya sederhanakan bentuk perpangkatan berikut ke dalam bentuk baku. Jadi harus berakhirnya ke dalam bentuk baku nanti ya. Bentuk baku itu ciri-cirinya apa? Dia ada dikali 10 pangkat sesuatu. Kayak gitu deh. Tetapi A-nya, A itu nanti adalah bilangan yang basis depannya gitu aja lah ya. Pokoknya itu harus lebih dari 0 ya. Tetapi harus kurang dari 10. Jadi gini, bisa 0, bisa 1, 2, 3, 4, 5 boleh, bisa juga 9, ya, tetapi nggak boleh 10, kayak gitu. Oke, langsung aja deh, maksudnya itu seperti ini. Yang A, 8 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 kali 10 pangkat negatif 6. Ini kita harus rubah dulu menjadi bentuk seperti ini.
Ini ya, 8 pangkat 3-nya kita hitung aja. 8 pangkat 3 artinya 8 kali 8 kali 8, yaitu 512 kali 2 pangkat 5 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Diulang-ulang sebanyak 5 kali ya, yaitu 32. Terus kali 10 pangkat negatif 6. Oke, biarin dulu yang ini. Nah, sekarang kita hitung ya. 512 kali 32. Kak Sari tadi udah ngitung, hasilnya adalah 1000 atau 16.384 yang ini. Kalian cek lagi ya. Kemudian dikali 10 pangkat negatif 6. Nah, ini loh ya. Ini belum dalam bentuk baku. Kenapa? Karena dia masih 16.000 lebih. Bolehnya hanya 1 koma, Dek. Jadi ini kayak gini. 1,6384. Ini A-nya ini adalah satunya ini. Dia hanya boleh 1 digit ya. Hanya boleh 1 digit, nggak boleh 16 koma atau 163 koma, nggak boleh. Bolehnya hanya 1 koma. Terus angka berikutnya ditulis 6384. Nah, dikalinya 10-nya bukan pangkat negatif 6 lagi, tetapi negatif 6 ditambah, ini yang muncul jadi koma berapa angka? 1, 2, 3, 4. Berarti ditambah 4. Hasil akhirnya sama dengan 1,6384 kali 10 pangkat negatif 6 tambah 4 itu adalah negatif 2. Nah, ini yang dimaksud dengan bentuk bakunya. Ya, jadi jawaban untuk 4 yang A itu 1,6384 kali 10 pangkat negatif 2. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang B. Untuk yang B, soalnya dalam kurung 0,6 pangkat 3 kali 10 pangkat negatif 3 dikurangi dalam kurung 0,5 pangkat 2 kali 10 pangkat negatif 8. Nah, cara menyederhanakannya dan merubahnya dalam bentuk baku seperti ini. Untuk yang B ini, cara ngitungnya gini deh. Yang 0,6 pangkat 3 ini kita hitung dulu ya. Menjadi sama dengan ini 0,6 pangkat 3-nya kita tulis 0,6 kali 0,6 kali 0,6, kemudian dikali lagi dengan 10 pangkat negatif 3. Gitu ya, tutup kurung, dikurangi. Ini juga 0,5 pangkat 2 kita tulis 0,5 kali 0,5, terus dikali 10 pangkat negatif 8, tutup kurung lagi. Sama dengan, ini kalau kita hitung deh, 0,6 kali 0,6 kali 0,6 hasilnya adalah 0,216. Ya, dihitung biasa aja kok, dihitung susun ke bawah boleh ya, dirubah menjadi pecahan dulu juga boleh, bebas ya. Kemudian kali 10 pangkat negatif 3 dikurangi, yang ini 0,5 kali 0,5 adalah 0,25, terus kali ini 10 pangkat negatif 8. Nah, sekarang sama dengan untuk memudahkan kita menghitung hasilnya, ini langsung aja kita tulis dulu dalam bentuk biasa ya. 0,216 kali 10 pangkat negatif 3 itu bentuk biasanya menjadi gini, 0,000 ya. Muncul 03-nya ini dari sini. Pangkat negatif 3 itu muncul 30 di sini. Terus baru 216 dikurangi. Nih, 0,25 kali 10 pangkat negatif 8 itu menjadi 0,0000000. Nih, angka 0-nya sebanyak 8 nih dari sini ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru tulis 25-nya. Oke, kayak gitu. Sama dengan, nah ini kita hitung susun ke bawah ya. Kertas buramnya di bawah sini aja. Tulis dulu 0,0000216 dikurangi 0,000000025. Wih, gitu. Nih tandanya kurang. Atas dikurang bawah, ini kan nggak ada angkanya. Kalau nggak ada angka itu boleh kita tambahin 0 aja, disamakan dengan yang bawah. Jadi di bawah sini ada 10 angka di belakang koma, atas juga ada 10 angka di belakang koma. Jadinya ini bisa kita kurang, 0 kurangi 5 itu minjem ya, menjadi 10.
10 kurangi 5 jadinya 5. Nah, untuk angka berikutnya ini jadi 9, ini jadi 9, ini jadi 9. 6-nya ini loh yang berubah menjadi 5. Kayak gitu. 9 kurangi 2, 7. 9 kurangi 0, 9. 9 kurangi 0, 9. Ini 5 kurangi 0, ya 5. Kesininya 1 kurangi 0, 1. 2 kurangi 0, 2. Ya, terus 0 kurangi 0 ya 0, ini juga 0, ini 0, ini 0 kurangi 0 ya 0, ada komanya. Tuh, jadi 0,0002159975. Kita pindahkan dulu ke jawabannya di sini ya. 0,0002159975. Langkah terakhir baru ini kita rubah ke dalam bentuk baku. Caranya kayak gini, Dek. Kita ambil angka utamanya di sini, ya. Nah, ini 2159975, tetapi kita nulisnya harus 2 koma gitu ya. 1 5 9 9 7 5 kali 10 pangkat negatif berapa? Lihat di sini ada berapa? 1 2 3 4. Karena ada 4 berarti ya pangkat negatif 4. Seperti ini. Hati-hati ya. Yang dihitungnya itu seluruh 0 yang di sini, termasuk yang dipisahkan dengan koma. Karena ini nolnya ada 4, 1, 2, 3, 4, ya kita tulis pangkat negatif 4. Karena ini 0, jadi pangkatnya negatif, ya Dek ya. Terus ini 2159975 harus ditulis dalam bentuk 2 koma. Oke, sisanya baru ditulis 1599975. Jadi ini jawaban bentuk baku untuk soal yang B. Gimana? Lumayan susah kah? Masih bisa diikuti kok tapi ya. Ini untuk kotaknya sini Kak Sari hapus ya biar clean. Sudah terlihat jelas ya? Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal C. Soal yang C, dalam kurung 2,16 kali 10 pangkat 7 bagi dalam kurung 0,6 pangkat 2 kali 10 pangkat negatif 10 itu mengerjakannya seperti ini ya Dek ya. Sama dengan, nah ini 2,16 ini akan kita rubah menjadi bentuk 216 per 100. Bener kan? 216 kalau dibagi 100 itu hasilnya 2,16. Nah, ini kita tulis seperti ini supaya nanti bisa dicoret dengan 10 pangkat 7-nya yang di sini, Dek. Oke, nanti Kak Sari bantu ajarin. Yang sebelah sini dulu bagi 0,6 pangkat 2, ini kan artinya 0,6 kali 0,6, yaitu 0,36. Nah, 0,36 itu kita rubah menjadi 36 per 100 juga. Terus nanti dikali dengan 10 pangkat negatif 10, jadinya enak ngitungnya nanti ya. Ini boleh pakai dalam kurung dulu, nggak masalah. Sekarang sama dengan ini 100 itu kalau kita rubah dalam bentuk pangkat jadinya adalah 10 pangkat 2. Jadi nulisnya gini, 216 per 10 pangkat 2. Terus dikali 10 pangkat 7. Sebelah sini juga ya, 36 per 10 pangkat 2 baru dikali 10 pangkat negatif 10. Ini mau dikasih kurung lagi boleh ya, boleh. Sama dengan, nah ini Dek. Ada 10 pangkat 7 di atas, ada 10 pangkat 2 di bawahnya per. Ini kan basisnya sama-sama 10. Jadi pangkatnya itu boleh dikurangi ya. 7 kurangi 2. Berapa? 5. Nanti nulisnya gini, 216 kali 10 pangkat 5. Tahu ya, pangkat 5-nya itu dari 7 kurangi 2. Gitu. Dibagi yang ini menjadi 36 kali 10 pangkat, hati-hati. Ini negatif 10 dikurangi 2. Negatif 10 dikurangi 2 itu negatif 12 ya. Terus sama dengan, nah ini caranya kalau mau ngitungnya simple, pembagiannya ini boleh kita rubah aja menjadi per, bentuk per kayak gini, 216 kali 10 pangkat 5 per gitu, 36 kali 10 pangkat negatif 12. Gini aja. Sama dengan ini 216-nya boleh dibagi 36 ya. Hasilnya yaitu berapa, Dek?
Ya 6 ya, hasilnya 6. Kak Sari udah hitung. Terus dikali ini 10 pangkat 5 per 10 pangkat negatif 12. Itu caranya 5 dikurangi negatif 12. Hati-hati, nulisnya gini, 5 dikurangi dalam kurung negatif 12. Nah loh, sehingga hasilnya sama dengan 6 kali 10 pangkat berapa? 5 dikurangi negatif 12. Kalau ada tanda negatif berdekatan dengan tanda negatif, ini bersatu menjadi sebuah tanda positif. Dibaca 5 tambah 12. 5 tambah 12 adalah 17. Udah, ini sudah bentuk baku ya. 6 kali 10 pangkat 17. Wow, mana dari yang C ini bagian mana yang kamu belum terlalu paham? Bisa Kak Sari tuliskan oret-oretannya ya. Tetapi untuk mengerjakan di lembar jawaban, kalian sebaiknya yang seperti ini aja supaya tidak terlalu banyak hitung-hitungan yang muncul. Misalnya yang ini tadi 2,16 kalau dijadikan pecahan itu 216 per 100 itu ya. Kak Sari langsungkan aja. Ini kan basic aja ya Dek ya, dasar merubah dari bentuk desimal menjadi bentuk pecahan langsung. Untuk yang di sini 0,6 pangkat 2 itu nggak Kak Sari jabarkan tadi ya. Yang penting kan Kak Sari sebutin. Artinya 0,6 kali 0,6 yaitu 0,36. Langsung 0,36 itu bentuk pecahannya ya 36 per 100. Ya kan? Pelan-pelan kayak gitu bisa. Kemudian ini 100-nya jadi 10 pangkat 2. Ini juga 100-nya jadi 10 pangkat 2. Terus lanjutannya tadi, meskipun 5-nya ini tidak Kak Sari tulis dari mana, tapi kalian tahu ya, 5 itu dari 7 kurangi 2. Supaya nanti jawabannya tidak terlalu panjang. Kalau ini harus Kak Sari tulis di sini 7 kurangi 2. Aduh, jadi panjang nanti jawabannya ya. Yang penting tahu aja asalnya dari mana. 5 ini dari 7 kurangi 2. Kalau negatif 12 ini dari negatif 10 kurangi 2. Nah ini negatif 10 kurangi 2. Coba Kak Sari tunjukin kenapa hasilnya negatif 12. Ini ya. Anggap aja ini kertas buram kita. Negatif 10 kurangi 2 itu kayak gini. Ada negatif 10, ada lagi negatif 2. Mereka bergabung dong. Ini seperti pasukan negatif ya. Ada 10 pasukan negatif, ada lagi 2 pasukan negatif. Berarti sekarang pasukan negatifnya ada berapa? Ya ada 12. Kita nulisnya negatif 12 gitu. Jadi kalau pasukannya sama-sama negatif, mereka nggak bertarung ya. Mereka malah ngopi bareng. Ada 10 dan ada 2, jadinya 12. Kayak gitu. Makanya di sini tadi muncul ya, negatif 10 kurangi 2 hasilnya adalah negatif 12. Setelah itu tadi Kak Sari rubah menjadi dalam bentuk per. Udah deh langsung bisa dicoret-coret ya. 216 dibagi dengan 36 hasilnya adalah 6. 10 pangkat 5 per 10 pangkat negatif 12 ini udah Kak Sari tulis 5 kurangi negatif 12 ya. 5 kurangi negatif 12 itu ngitungnya gini nih. 5 kurangi negatif 12 menjadi ini loh, tanda negatif berdekatan dengan tanda negatif ini nyetrum. Kalau bahasanya Kak Sari di bimbel gitu, nyetrum menjadi sebuah tanda positif. Nulisnya 5 positif 12 gitu. Dibaca ya 5 tambah 12 berapa? 17. Dari sini tadi dapatnya ya. Nih. Dan 6 kali 10 pangkat 17 ini sudah bentuk baku. Berarti sudah selesai. Kayak gitu. Oke? Ya. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh ya. Tanya aja di kolom komentar. Nanti Kak Sari bantu jawab sebisanya. Karena di kolom komentar itu terbatas ya. Tempatnya juga kecil gitu, sempit. Nah, untuk yang leluasa lagi sebenarnya kita bisa diskusi di dalam grup. Buat kamu yang mau gabung di grup selama kamu masih duduk di bangku SMP dan grupnya belum penuh, boleh ya. Cara gabungnya chat aja dulu ke 081 456 10 9 8 70. Ini nanti grupnya ada 2 macam deh. Ada grup yang gratis dan ada grup yang berbayar. Kamu pilih sendiri ingin digabungkan ke dalam grup yang mana gitu ya. Nah sekarang kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Soal yang D.
2,43 kali 10 pangkat negatif 6 kali 0,3 pangkat 2 kali 10 pangkat negatif 5 kali 1 juta. Cara mengerjakannya seperti ini. Oke, ini soalnya udah kusalin. Nah, untuk memudahkan mencari hasilnya dalam bentuk baku, ini seperti yang C tadi ya, Dek ya. 2,43 Kasari rubah menjadi bentuk pecahannya, yaitu 243 per 100. Oke, kemudian dikali 10 pangkat negatif 6-nya tetap. Terus dikali lagi, ini 0,3 pangkat 2, itu artinya 0,3 kali 0,3, yaitu 0,09. Hati-hati ya. Nah, 0,09 kalau dirubah ke bentuk pecahan itu adalah 9 per 100. Dikali lagi dengan 10 pangkat negatif 5. Terus dikali, nah ini 1 juta, ini kita rubah dalam bentuk pangkat ya. 1 juta itu adalah 10 pangkat, nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, kita tulis 10 pangkat 6. Nah, sekarang ini sama dengan 243 per 100. 100-nya ini kita rubah jadi bentuk pangkat juga, yaitu 243 per 10 pangkat 2. Iya kan? 100 itu adalah 10 pangkat 2. Kali, ini 10 pangkat negatif 6-nya tetap. Kali, ini 9 juga per 100-nya kita jadikan per 10 pangkat 2. Kali 10 pangkat negatif 5 tetap, kali 10 pangkat 6-nya tetap. Nah, sekarang ini sama dengan sebelah sini dulu ya, yang ini boleh diselesaikan dulu, mau dikasih kurung gini boleh deh. Ini menjadi 243 kali 10 pangkat negatif 6-nya dikurangi dengan 10 pangkat 2. Pangkatnya aja yang dikurangi, menjadi 243 kali 10 pangkat, hati-hati, negatif 6 dikurangi 2 adalah negatif 8. Ya, terus dikali ini 9 kali kayak gini nih, 10 pangkat negatif 5-nya dengan 10 pangkat 2, ini pangkatnya dikurangi aja, menjadi negatif 5 dikurangi 2 adalah negatif 7, nulisnya 10 pangkat negatif 7, terus baru dikali 10 pangkat 6. Oke, sama dengan, nah ini hampir selesai deh, tinggal ini aja dulu, 243-nya kita kalikan 9. Kak Sari udah hitung sendiri, 243 kali 9 itu 2187. Terus untuk yang 10 pangkat, 10 pangkat, 10 pangkat, ini karena operasinya adalah perkalian, maka pangkatnya itu boleh ditambahkan. Nulisnya gini, 10 pangkat negatif 8 ditambah lagi negatif 7 ditambah lagi 6. Kayak gini. Hasilnya sama dengan 2187 kali 10 pangkat berapa? Negatif 8 ada lagi negatif 7 jadinya negatif 15. Negatif 15 ditambah 6 adalah negatif 9. Nah, sebetulnya ini hampir selesai. Tapi kalau kalian jawab kayak gini aja masih keliru ya. Karena ini belum bentuk baku yang benar. Bentuk baku yang benarnya sama dengan 2, Oke, 187 harus satuan di sini. Nggak boleh 2000 kayak gini. Harus 2 koma aja. Terus dikali 10 pangkat. Nih, ini kan tadinya negatif 9. Karena di sini muncul 3 angka di belakang koma, berarti harus kita tambah 3. Negatif 9 tambah 3 berapa? Negatif 6. Jadi itu 2,187 kali 10 pangkat negatif 6. Ini jawaban akhirnya yang benar ya dek ya. Oke, berarti dengan ini selesai juga ya video kita kali ini. Tadi kan janjinya Kak Sari bahas soal nomor 3 dan nomor 4 aja. Nomor 1 dan 2 sudah pernah aku bahas, nomor 5 dan seterusnya akan kubuatkan di video yang lain. Nah, untuk gabung di grup selama grupnya masih belum penuh, tetap boleh ya. Tadi yang belum sempat nyatet nomornya ini 081 456 10 9870. Silahkan dek. Sekarang Kak Sari mau pamit dulu ya. Sudah hampir 30 menit ini kita bersama. Mudah-mudahan kamu tambah paham. Nah, kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus, kalau kamu belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.